my channel di Indah Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Semoga di hari ini kita diberikan umur yang panjang dan berkah, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan dimudahkan segala urusan dan rezeki kita. Amin. Nah, di vlog aku kali ini aku ingin bercerita tentang introduction me, jadi perkenalan diri saya pada teman-teman semua yang mungkin pada kali ini kalian semua lagi nonton vlog aku mengenai who is me, siapa saya, dan saya berapa bersaudara, saya tinggal di mana, saya sudah berkeluarga atau belum. Jadi di sini saya ingin sedikit bercerita kepada teman-teman semua, karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Introduction me, my name is Wiji Indah Lestari, nama saya Wiji Indah Lestari, you can call me is Indah, kalian bisa manggil saya Indah. Saya lahir di Magetan, saya anak pertama dari 3 bersaudara, adik saya nomor 2 adalah perempuan, dan adik saya nomor 3 adalah laki-laki. Jadi di sini saya anak pertama, teman-teman, dan keduanya sudah lulus sekolah, dan kebetulan adik saya yang kedua sudah menikah dan punya anak. Di sini orang tua saya tinggal di Magetan, dan pekerjaan mereka sehari-hari adalah sebagai wira swasta saja. Jadi kami bukan dari keluarga pegawai negeri atau lainnya, tapi kami dari keluarga yang bekerja sehari-hari wira swasta. Mungkin untuk teman-teman di sini yang melihat vlog aku ini, bagi teman-teman yang warga Magetan mungkin bisa beri dukungan untuk saya, dan mungkin kita bisa saling sharing, kita bisa saling cerita apakah kalian merantau atau kalian tinggal menetap di Magetan. Jadi kita bisa saling sharing. Nah, di sini saya tinggal di Kalimantan Tengah karena saya harus ikut suami di sini. Suami saya bekerja di salah satu perusahaan di Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Jadi saya harus ikut di sini mengikuti suami, dan saya sudah mempunyai 1 anak, yaitu laki-laki yang berumur 3 tahun. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman hidup saya. Saya sejak SMA sudah mulai merantau, jadi saya sudah terbiasa menjadi anak kos. Dulu saya sekolah SMA itu jauh dari desa, jadi saya pilihnya di kota, di salah satu SMA favorit di Magetan. Dan kebetulan untuk PP kan pasti mahal, teman-teman. Jadi di situ aku putuskan untuk kos bareng-bareng teman aku yang dekat di sekolah. Waktu itu kos itu masih harga 55.000 per bulannya, teman-teman. Itu pun sudah fasilitas kamar mandi, ada dapur, sudah enak lah, tapi satu kamar itu berdua. Nah, ketika udah ketika SMA sudah berlalu, ketika itu aku lanjut ke jenjang universitas. Jadi waktu itu sebenarnya aku tidak ingin untuk kuliah, cuman ibuku menyarankan agar aku kuliah. Jadi ketika itu aku kuliah ngambil jurusan teknik kimia di salah satu universitas di Surabaya. Jadi aku pilih di Surabaya karena di sana aku punya saudara yang juga tinggal di sana, jadi untuk mungkin memantau aku atau bagaimana tuh lebih mudah. Nah, ketika itu waktu aku kuliah itu semester 1, 2, 3 di situ fan aja, untuk apa yang aku alami itu fan aja. Dan ketika aku memasuki semester 5, dan ketika itu tugas-tugas itu banyak sekali, banyak biaya yang dikeluarkan, segala hal dan lain-lain. Kalau nggak salah itu semester 4, kalau nggak 5, lupa aku ya, teman-teman. Intinya mulai ketika itu mau KKN. Dan saat-saat itulah usaha ibuku, usaha orang tuaku itu lagi down banget, dan benar-benar saat itu tuh mau nguliahin aku aja itu benar-benar berat sekali, benar-benar harus ngoyo, intinya harus ngoyo. Waktu itu aku sudah hampir menyerah juga karena aku tidak ingin membebani orang tua. Tapi ketika itu ibuku bekerja di orang, bekerja dan juga mendapatkan gaji. Dan ketika itu sebenarnya aku sendiri nggak tega ya, teman-teman, lihat ibuku bekerja,
dan harus mencarikan uang untuk aku, hanya untuk kuliah aku. Tetapi ya aku di sini harus ada imbal baliknya, aku harus semangat, aku tidak boleh menyerah, dan aku harus lulus sampai aku sarjana. Dan ketika itu aku mulai memikirkan bagaimana aku membantu ibuku. Nah, ketika itu untuk membantu ibuku waktu aku kuliah itu, aku pernah ya teman-teman berjualan Tupperware, berjualan baju. Itu pun barangnya bukan milik aku sendiri, itu pun milik teman atau milik orang lain, jadi aku cuma bantu jualkan aja. Terus jualan pulsa, untuk untungnya itu aku masukkan ke celengan. Terus aku juga bekerja di ibu kos, dalam arti ketika itu entah pembantunya ibu kosku tuh kemana waktu aku di kos saat kuliah itu, entah kemana aku lupa. Yang jelas waktu itu aku masih menggantikan seperti bersih-bersih kos dan lain-lainnya itu. Jadi hasil gaji bersih-bersih kos dan lain-lainnya itu buat potong uang kos aku. Jadi kos aku itu udah nggak bayar teman-teman, begitu. Dan dan ketika semester 5 itu aku kan punya 2 sahabat, baik sekali mereka itu. Nah, di saat aku down-downnya, mereka lah yang menyemangatiku, dan alhamdulillah mereka selalu membantu aku teman-teman. Jadi minjamin uang aku lah dan lain, padahal sebenarnya aku malu banget kalau mau pinjam uang dan lain-lain itu. Tapi terkadang mereka mentraktir aku, kadang menjamin aku uang, seperti itulah. Intinya hal itu nggak pernah aku lupakan, yang sudah membuat aku fighting, yang sudah membuat aku bangkit lagi. Ketika aku sudah menyerah dengan proposal kita itu, kita pernah gagal mengajukan proposal. Jadi gini ceritanya teman-teman, waktu itu kan kita mengajukan proposal untuk skripsi. Jadi judul kita itu vanili dari rumput gajah. Nah, proposal yang pertama tuh kita gagal, kita nggak lulus. Jadi waktu itu aku udah down banget, udah nangis, ibuku juga down dalam pekerjaan dan lain-lainnya, bapakku juga. Dan ketika itu aku pun down sama Winda, ketika itu kami gagal mengajukan proposal. Tapi alhamdulillah di sidang yang kedua, alhamdulillah is the best, and good job Winda, and good job my partner. Alhamdulillah sidang kedua kami lulus dengan nilai yang bagus, dan alhamdulillah bahkan dengan kegagalan yang pernah kami alami itu, kami banyak banyak menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, bagi kakak kelas yang lain. Menurutku kegagalan adalah bukan akhir dari segalanya, nothing is impossible, jadi kita tetap semangat. Nah, kemudian setelah skripsi lanjut ke sidang lisan. Jadi untuk teknik di tempatku itu ada 2 skripsinya teman-teman, skripsi sendiri penelitian, dan yang terakhir itu skripsi mengenai pabrik. Jadi waktu itu sendiri-sendiri. Kalau untuk pabrik tuh partner, cuman kita majunya sendiri-sendiri. Nah, ketika sudah berlalu, alhamdulillah kami bertiga ya, itu waktu itu kan bertiga ya, sahabatnya bertiga itu memang mengejar kita harus lulus tahun ini. Kita kalau tahun depan kita lulus berarti kita bayar SPP lagi. Jadi waktu itu kita berusaha sekali, dan kebetulan aku partneran sama Happy, ganti dengan Happy, dan kebetulan kami dapat dosen yang benar-benar killer teman-teman. Tapi alhamdulillah semua karena usaha, doa, karena keinginan kita untuk belajar itu terus dan terus, akhirnya dosen tersebut membantu kita, banyak membimbing kita. Semua karena usaha dan doa teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya pasti mungkin. Dan ketika kami sidang, alhamdulillah juga kami semua lulus dengan nilai yang bagus.
dan dengan IPK yang alhamdulillah. Jadi setelah lulus dari kuliah, aku memutuskan untuk melamar pekerjaan walaupun saat itu ijazah belum keluar teman-teman. Jadi aku menyebar seluruh lamaran di perusahaan-perusahaan di Surabaya, di pabrik-pabrik dan lain-lainnya. Dan ketika itu aku bolak-balik dari Magetan Surabaya, Magetan Surabaya. Dan ketika ada panggilan teman-teman, saat itu aku di Magetan. Dan sebenarnya itu panggilan yang terakhir di salah satu perusahaan Telkom di Surabaya, dan waktu itu aku sebenarnya keterima, cuman aku memutuskan untuk membantu ibuku merintis usahanya lagi. Nah ketika itu sebenarnya ada penyesalan teman-teman, tapi bagiku, untuk apa aku menyesal aku melakukan ini, kan untuk ibuku ya, ibaratkan aku ingin agar usaha ibuku tuh lebih bangkit lagi, karena saat itu memang sudah sangat down dan sudah tidak ada penghasilan sama sekali teman-teman. Dan ketika itu dua temanku itu sudah diterima kerja di perusahaan di Surabaya teman-teman, mereka sudah enak. Jadi ketika itu aku melamar lagi teman-teman, dan saat itu aku tidak mendapatkan satupun pekerjaan. Jadi aku sudah putus asa. Setiap interview ke satu lolos, kedua lolos, psikotes satu lolos, psikotes dua lolos, kesehatan gagal. Terus kalau nggak gitu interview lolos, psikotes gagal. Jadi di sana itu kalau perusahaan-perusahaan di Surabaya itu interview dan tesnya itu banyak sekali tahapnya teman-teman. Kadang tuh dari pagi sampai sore pun bisa tesnya tuh, jadi tidak cuman berapa jam, hitungan jam aja kayak gitu. Nah setelah itu aku memutuskan untuk pulang ke Magetan, karena kalau aku di Surabaya terus aku memikirkan aku bayar kos dan bagaimana aku harus membayar kosnya. Aku tidak ingin membebani orang tua, jadi aku putuskan untuk pulang ke Magetan. Jadi aku saat itu lamar-lamar kerja di Magetan juga susah sekali, di Madiun, di Ponorogo, di semua yang dekat-dekat rumah itu susah sekali. Dan ketika aku pernah juga bekerja sebagai marketing di salah satu asuransi. Saat itu aku diajak temanku dan hasilnya zong, nihil, tidak ada hasil, cuma 2 bulan aja, kayaknya itu 2 bulan. Dan berikutnya aku kerja sebagai multi level marketing, sales teman-teman, sales madu, aku ingat sekali itu salah satu multi level marketing. Alhamdulillah ada penghasilan, cuman ketika itu aku tidak masa aku kerjanya seperti ini terus. Jadi waktu itu aku ngelamar kerja lagi, ketika ada ngelamar zong lagi hasilnya. Dan saat itu di dekat rumah ada yang buka toko perhiasan teman-teman, aku ingat, dan sedang butuh karyawan. Aku kerja di situ setiap pagi itu buka toko, tutup toko, bersih-bersih dan lain-lain. Waktu itu aku ingat gaji pertama aku tuh cuma 400.000 teman-teman. Dan itu aku banyak sekali ada tekanan mental, tekanan batin dan lainnya, karena para tetangga juga bilang sarjana kok nggak kerja, sarjana kok kerjanya ini itu dan lain. Mereka tidak pernah mengerti hatiku teman-teman. Kalau aku bisa memilih, aku ingin bekerja di perusahaan yang bagus, tapi kan nasib semua dan lainnya itu kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu aku tidak malu sama sekali teman-teman, sampai aku 3 bulan kalau nggak salah itu kerja 400.000. Dan gaji pertamaku itu aku kasih ibuku 300, yang 100.000 aku jajankan buat keponakanku, kalau nggak salah itu aku ingat. Nah sudah 3 bulan, dan ketika itu mungkin memang rezeki aku, ketika itu ada salah satu marketing koperasi teman-teman, koperasi belanja. Nah kebetulan karena dengan ibu aku, nah katanya itu membutuhkan karyawan admin kayak gitu. Nah ibu aku menyampaikannya ke aku, intinya, "Dok, iki lo neng perusahaan Pak ini enek lowongan admin, nyoba ya Nduk, sesuk jam 6:30 neng Ponorogo." Ibu bilang gitu. Terus aku jawabnya gini, "Boten lah Bu, paling nggak keterima." Karena aku tuh sudah benar-benar menyerah teman-teman, benar-benar down.
Itu bukan hitungan 1 bulan 2 bulan loh aku melamar kerja, udah hitungan hampir setahun itu teman-teman. Aku masih zonk itu belum kerja di perusahaan yang aku inginkan. Tapi mungkin beda lagi ya kalau ceritanya kalau aku waktu itu di Surabaya. Tapi kan aku waktu itu tinggalnya di Magetan, jadi aku baliknya di Magetan waktu itu. Nah, ketika itu aku datang diantar bapakku di salah satu koperasi itu yang di Ponorogo. Nah, aku tuh berpikir di situ kan ada saingannya 2 orang kalau nggak 3 orang teman-teman. Nah, aku tuh mikir paling aku nggak keterima kan gitu, pikirku tuh paling mereka 2 ini cantik-cantik udah ini keterima, kayaknya tuh intelijen, udah kelihatannya udah pintar gitu. Nah habis gitu masuklah aku diwawancarai sama salah satu pemegang saham perusahaan itu. Orangnya baik sekali, super ramah, orangnya enak sekali, dan alhamdulillah waktu itu aku keterima teman-teman di salah satu koperasi di Ponorogo. Dan alhamdulillah jenjang karirku saat itu cepat lah, intinya dari admin aku menuju ke teller. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-temanku yang ada di koperasi itu. Terima kasih buat Pak Son terutama yang sudah bawa aku dulu. Semoga Pak Son selalu banyak rezeki, dekatkan jodohnya. Dan terima kasih buat bapak-bapak pembina, terima kasih buat semua pemegang saham di situ, manajemen dan lainnya, karena sudah membimbing aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah di situ. Dan alhamdulillah aku bekerja di situ sampai koperasi itu juga buka cabang di Magetan teman-teman, dan aku merintisnya di Magetan. Dan sampai aku mau menikah baru aku resign. Sebenarnya sih aku tidak boleh resign, cuman karena aku harus resign dan harus ikut suami Kalimantan, jadi aku memutuskan untuk resign. Itulah teman-teman sedikit cerita hidupku. Dan alhamdulillah ketika aku sudah bekerja di salah satu koperasi itu, alhamdulillah usaha ibuku semakin meningkat. Alhamdulillah semakin dikenal lagi oleh orang. Alhamdulillah semakin banyak job juga, karena bagiku hidup adalah proses, hidup adalah belajar tanpa ada batas umur, tanpa ada kata tua, jatuh berdiri lagi, kalah bangkit lagi. Dan jika gagal, kita harus mencoba lagi, forgive up, sampai nanti Tuhan berkata, pulanglah. Nothing is impossible teman-teman. Jadi di situ aku benar-benar pernah mengalami down yang tidak ada batasnya, yang berkepanjangan. Dan ketika itu aku bangkit, aku membantu orang tuaku membangkitkan usahanya dan membangkitkan diri sendiri. Sebenarnya itu tidak mudah, tapi kita harus selalu menanamkan dalam hati bahwa Allah selalu bersama kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika saat itu aku berpikir, when I thought, kenapa tidak, why not, kita pasti bisa. Dan semoga ini semua bisa menginspirasi teman-teman semua, bisa menginspirasi kalian semua, karena setiap manusia pasti mempunyai cerita hidup. Dan inilah cerita hidupku, karena ini aku bagikan untuk kalian. Aku ingin kita saling memotivasi diri tanpa ada kata menyerah, tanpa ada kata patah hati, karena diri kita harus memberikan energi positif pada diri kita sendiri dan pada orang sekitar kita. Terima kasih. Love you teman-teman semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.